Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 19. Cocok sekali. Tiba-tiba Lui Hongxin Chiang Cikang berseru dan bangkit dari kursinya, suaranya tinggi nyaring sungguh tidak sesuai dengan sikapnya yang tenang dan kelihatan lemah. Jangan membikin malu nenek moyang kita yang gagah perkasa, Siang Koan Li Sucou yang pernah menjadi sahabat baik pendekar wanita sakti mutiara hitam. Setelah berkata demikian, Lui Hongxin Chiang Cikang duduk kembali. Biarpun ucapan kedua orang suhengnya itu merupakan tamparan dan teguran tersembunyi yang ditujukan kepadanya, namun hati Pang Kok Sek menjadi lega karena jelas bahwa kedua orang suhengnya itu tidak mau memasuki Pibu memperebutkan kursi ketua. Kini tinggal dua orang sutenya dan seorang sumoinya, karena selain mereka bertiga, siapa lagi yang berani memasuki Pibu? Dia melirik ke arah kedua orang sutenya dan sumoinya. Hampir berbareng, Toa Tu Sin Seng Macun dan Cui Beng Kiam Liao Itban bangkit berdiri memandang ketua mereka juga suheng mereka sambil berkata. Aku hendak memasuki Pibu, kata Macun. Dan aku juga ingin mencoba-coba, memasuki Pibu pemilihan ketua baru, kata Liao Itban. Setelah kedua orang itu duduk kembali, Tang Wai Siang bangkit berdiri. Janda muda yang cantik jelita ini berkata tenang. Aku ingin memasuki Pibu, akan tetapi hendaknya Pangcu dan sekalian suheng dan saudara sekalian maklum bahwa aku merasa tidak cukup untuk menjadi ketua. Sumoi, aku bersedia membantumu mengatur pekerjaan ketua. Tiba-tiba Liao Itban berseru dan matanya memandang dengan sinar penuh arti. Kedua pipi wanita itu berubah merah, jantungnya berdebar karena maklum apa yang tersembunyi di balik ucapan itu, apalagi ketika ia melihat banyak mulut tersenyum-senyum maklum, membuat dia merasa lebih jengah lagi. Terima kasih, Liao Suheng. Akan tetapi, aku tidak ingin menjadi ketua, juga jangan disalahartikan bahwa aku memasuki Pibu karena mendendam atas kematian mendiang suamiku. Sama sekali tidak. Aku memasuki Pibu setelah selama ini aku melatih diri memperdalam ilmu silat dan semata-mata hanya untuk mempertebal keyakinan bahwa orang yang menjadi ketua perkumpulan kita memiliki ilmu kepandaian yang lebih tinggi dariku sehingga boleh dipercaya dan diandaikan untuk menjunjung nama dan kehormatan Tian Liong Pang. Girang sekali hati Pang Kok Sek mendengar ini dan diam-diam ia mengambil keputusan untuk memaafkan sumoinya yang cantik itu dan tidak membunuhnya. Akan tetapi kedua orang sutenya Macun dan Liao Itban harus ia tewaskan dalam Pibu itu karena kalau sekali ini mereka gagal, pada lain kesempatan tentu mereka itu akan mencoba lagi dan hal ini merupakan bahaya terus-menerus bagi kedudukannya. Ia segera bangkit berdiri dan berkata, terima kasih atas wejangan kedua suheng dan tentu saya akan berusaha memperbaiki keadaan perkumpulan kita. Seperti saudara sekalian telah mendengar, yang memasuki Pibu untuk kedudukan ketua baru hanyalah Ma Sute dan Liao Sute, sedangkan Sumo hanya akan menguji kepandaian ketua baru yang berhasil keluar sebagai pemenang dalam Pibu ini. Kurasa tidak ada orang lain lagi yang akan memasuki Pibu hari ini. Ada. Tiba-tiba terdengar suara yang bening merdu, suara wanita. Akulah yang akan memasuki Pibu memperebutkan kedudukan ketua Tian Liong Pang. Semua orang menengok dan memandang dengan penuh keheranan kepada seorang wanita yang kepalanya berkerudung sutera putih dan tahu-tahu telah berdiri di dalam ruangan itu. Bagaimana mungkin orang ini masuk? Semua pintu masih tertutup, dan tempat itu dikelilingi tembok yang tinggi dan atasnya dipasangi tombak-tombak runcing mengandung racun. Engkau siapa? Pang Kok Sek membentak dengan suara menggeledek karena marah. Terdengar suara ketawa kecil di balik kerudung sutera itu dan dengan langkah tenang wanita berkerudung itu memasuki ruangan sampai di bagian tengah yang kosong, di bawah anak tangga kemudian berkata. Pangcu, siapa aku bukanlah hal penting. Akan tetapi kalau kalian semua ingin tahu juga, akulah calon ketua baru dari Tian Liong Pang, calon ketua kalian. Aku memasuki Pibu untuk mendapatkan kedudukan ketua Tian Liong Pang. Pang Kok Sek bangkit berdiri dan menudingkan telunjuknya ke arah wanita berkerudung itu. Tidak mungkin. Engkau telah melakukan dua pelanggaran. Pertama, engkau sebagai orang luar berani memasuki tempat ini tanpa izin, kesalahan ini saja sudah patut dihukum dengan kematian. Kedua, Pibu kedudukan ketua Tian Liong Pang hanya dilakukan di antara anggota sendiri, tidak boleh dicampuri orang dari luar. Hayo, buka kedokmu dan perkenalkan dirimu. Karena engkau seorang wanita, mungkin sekali kami dapat memberi ampun.
Kembali wanita itu tertawa, halus merdu dan penuh ejekan namun cukup membuat tulang punggung yang mendengarnya terasa dingin. Pang Kok Sek, biarpun engkau telah menjadi ketua Tian Liong Pang, ternyata engkau agaknya tidak tahu atau lupa akan sejarah Tian Liong Pang dan riwayat tokoh-tokoh besarnya di waktu dahulu. Dahulu, pendekar besar Siang Koan Li telah diusir dari Tian Liong Pang, dan dianggap sebagai orang luar karena perbuatan-perbuatannya yang menentang Tian Liong Pang dan karena menjadi murid dari kedua Sian Ong Kutub Utara dan Selatan. Akan tetapi kemudian dia kembali dan merampas Tian Liong Pang menjadi ketuanya. Bukankah itu berarti seorang luar dapat menjadi ketua Tian Liong Pang? Dan lupakah engkau kepada gurumu sendiri, guru semua anggota Dewan Pimpinan Tian Liong Pang ini? Siapakah guru kalian? Bukankah guru kalian mendiang Kim Sin Tu Sai Kong adalah seorang pertapa dari Kunlun San yang sama sekali bukan anggota Tian Liong Pang tadinya? Keenam pimpinan Tian Liong Pang terkejut sekali. Bagaimana orang ini dapat mengetahui semua rahasia itu yang menjadi rahasia moyang para pimpinan Tian Liong Pang? Siapakah engkau? Kembali Pang Kok Sek bertanya. Aku adalah calon Tian Liong Pang Chu, wanita berkerudung menjawab. Tiba-tiba Sai Chu Lomo berkata setelah menatap sepasang mata di balik kerudung itu dengan tajam. Toanio, siapapun adanya engkau, caramu masuk dan sikapmu menunjukkan bahwa engkau seorang pemberani. Akan tetapi ketahuilah bahwa seorang yang ingin menjadi ketua Tian Liong Pang bukanlah melalui tibu, melainkan merupakan perampas perkumpulan yang harus lebih dahulu mengalahkan seluruh pimpinan. Memang aku datang untuk mengalahkan kalian semua atau siapa saja yang menentangku menjadi ketua Tian Liong Pang. Wanita itu menjawab seenaknya. Nah, aku menyatakan diriku sebagai ketua Tian Liong Pang yang baru. Siapa yang akan menentang? Boleh maju. Para anggota Tian Liong Pang memandang dengan hati tegang dan juga gembira karena mereka merasa yakin bahwa munculnya wanita aneh ini akan mengakibatkan pertandingan yang amat menarik. Tadinya mereka sudah merasa kecewa ketika mendengar ucapan Sai Chu Lomo dan Lui Hong Sin Chiang Chikan karena maklum bahwa dua orang tua itu tidak memasuki tibu sehingga pertandingan yang akan terjadi di antara ketua dan dua orang sutenya dan seorang sumonya tidak akan menarik hati. Sementara itu, melihat sikap wanita berkerudung, 6 orang pimpinan Tian Liong Pang menjadi marah dan diam-diam Pang Kok Sek memberi tanda dengan matanya kepada Cui Bengkiam Liao Itban. Mereka berenam adalah orang-orang yang berkedudukan tinggi pula, maka biarpun mereka ditantang, mereka merasa malu untuk maju mengeroyok. Pula, Pang Kok Sek yang cerdik sengaja menyuruh sutenya maju, selain untuk menyaksikan dan mengukur kepandaian wanita berkerudung juga andai kata terjadi sesuatu dengan diri Liao Itban hanya berarti bahwa dia kehilangan seorang di antara saingan-saingannya. Akan tetapi betapa kaget hatinya, dan juga para pimpinan lain ketika wanita itu mendahului Liao Itban yang hendak bangun menghadapi si pedang pengejar roh itu sambil berkata. Nah, engkau sudah menerima perintah Suhengmu untuk melawan aku. Majulah. Bukan main tajamnya pandang mata di balik kerudung sutra itu sehingga isyarat sang ketua dengan matanya dapat ia tangkap. Liao Itban meloncat bangun dan ketika tangan kanannya bergerak, tampak sinar berkelebat. Pedangnya telah berada di tangan kanan. Ia tersenyum mengejek, melintangkan pedang depan dada dan menggunakan telunjuk kirinya menuding ke arah muka berkerudung itu. Perempuan sombong. Agaknya engkau belum mengenal aku, maka engkau berani membuka mulut besar. Lebih selamat bagimu kalau engkau membuka kerudungmu agar dapat kulihat wajahmu. Kalau wajahmu sehebat tubuhmu, agaknya aku masih dapat mengampunimu asal engkau tahu bagaimana harus membalas budi, haha. Betapa kagetnya ketika laki-laki berusia 30 tahun yang tampan dan pesolek ini mendengar suara dari balik kerudung, suara yang merdu namun mengandung ejekan. Cui Bengkiam Liao Itban, siapa tidak mengenal orang rendah seperti engkau ini? Engkau orang kelima dari 6 pimpinan Tian Liong Pang, dan sudah cukup engkau mengotorkan Tian Liong Pang dengan perbuatan-perbuatanmu yang kotor, memperkosa wanita-wanita baik-baik, menyiksa orang. Engkau seorang penjahat cabul yang berhati keji dan sesungguhnya engkau tidak patut menjadi tokoh Tian Liong Pang. Kedatanganku memang untuk menjadi ketua Tian Liong Pang dan sekaligus membersihkan Tian Liong Pang dari monyet-monyet kotor macam engkau. Singgi. Tampak sinar kilat ketika pedang di tangan Liao Itban menyambar ke arah leher wanita berkerudung. Namun, dengan gerakan mudah sekali wanita itu mengelak, bahkan terdengar tertawa mengejek. Tidak percuma Liao Itban mendapat julukan Cui Bengkiam, pedang pengejar roh, karena begitu pedangnya luput,
sudah membalik lagi dengan serangan kedua yang merupakan sebuah tusukan ke arah dada wanita berkerudung itu. Semua pimpinan Tian Liongpang terbelalak kaget ketika menyaksikan gerakan wanita berkerudung itu. Wanita itu mengangkat tangan kirinya dan dua buah jari tangannya, telunjuk dan ibu jari, menjepit ujung pedang yang menusuknya dengan mudah sekali dan betapapun Liao Itban menarik, pedangnya tidak dapat terlepas dari jepitan dua buah jari itu. Begini sajakah pedang pengejar roh? Tentu roh tikus saja yang dapat dikejarnya. Hai hi. Wanita berkerudung itu mengejek. Perempuan siluman. Liao Itban membentak, tangan kanannya menyambar ke depan, menghantam ke arah muka wanita yang tertutup kerudung sutera itu. Plak. Krek. Aduh. Liao Itban menjerit kesakitan ketika tangan kanan wanita itu menyambut pukulannya dengan telapak tangan, terus mencengkeram sehingga tulang-tulang jari tangan Liao Itban yang terkepal itu patah-patah dan remuk. Krak. Cep. Aug. Wanita itu tidak berhenti sampai di situ saja, tangan kirinya yang menjepit ujung pedang membuat gerakan, pedang patah ujungnya dan sekali mengibaskan tangan kiri, ujung pedang itu meluncur dan amblas memasuki dada Liao Itban sampai tembus ke punggung. Liao Itban melepaskan pedang mendekap dadanya dan roboh terjengkang, tewas di saat itu juga. Wanita berkerudung menendang dan mayat itu melayang ke atas anak tangga, ke arah ketua Tian Liongpang. Han Kok Sek menyambut mayat itu, memeriksa sebentar dan mukanya menjadi merah saking marahnya. Kalau saja Liao Itban tewas dalam sebuah pertandingan yang dapat membuka rahasia gerakan wanita itu dan yang kiranya dapat ia tandingi, tentu ia akan merasa girang kehilangan seorang saingan. Akan tetapi kematian sutenya itu demikian aneh, hanya dalam dua gebrakan saja sehingga dia sama sekali tidak dapat mengukur sampai di mana tingginya kepandaian wanita itu, dan hal ini merupakan penghinaan bagi Tian Liongpang yang ditakuti oleh semua tokoh Kang Ou. Biarpun dia belum dapat mengukur dan mengenal ilmu wanita berkerudung, namun ia tahu bahwa wanita itu amat sakti, kalau tidak tak mungkin sutenya yang ilmu kepandaiannya tidak kalah jauh olehnya itu dapat tewas semudah itu. Maka ia cepat memberi isyarat dan berseru. Serbu. 200 orang anak buah Tian Liongpang dipimpin oleh komandan masing-masing, serentak bangkit. Tiba-tiba terdengar suara lengking panjang yang menulikan telinga, disusul oleh berkelebatnya bayangan yang berputar ke arah mereka yang mengurungnya dan semua orang terbelalak memandang 12 orang yang roboh di atas lantai tanpa nyawa lagi. Kiranya wanita itu sudah bergerak cepat dan merobohkan setiap orang yang berada paling depan dari para pengurung, entah bagaimana caranya karena 12 orang yang roboh dan tewas itu tidak terluka sama sekali. Para anggota Tian Liongpang, dengarlah. Aku datang bukan untuk membunuh kalian, melainkan untuk memimpin kalian. Kalau aku datang akan membasmi, betapa mudahnya. Aku akan menjadikan Tian Liongpang sebuah perkumpulan terbesar dan terkuat di seluruh dunia, sekuat pulau es dengan penghuni-penghuninya. Mendengar ini, terutama melihat cara wanita itu merobohkan 12 orang teman mereka, para anggota itu serentak mundur dan menjadi ragu-ragu. Hal ini menimbulkan kemarahan besar di hati para pimpinan. Perempuan rendah, berani engkau membunuh suteku. Toatu Sin Seng Macun berteriak dan tangan kirinya bergerak. Cuit cuit cuit. Cap cap cap. 3 batang senjata rahasia berbentuk bintang menyambar ke arah tubuh wanita berkerudung, namun semua dapat ditangkap oleh wanita itu dengan jepitan jari-jari tangannya. Wanita itu terkekeh, mengumpulkan 3 buah senjata rahasia itu di tangan kirinya, mengepal dan terdengar suara keras. Ketika ia membuka tangannya, 3 buah senjata rahasia bintang yang terbuat dari baja dan diberi racun itu telah hancur berkeping-keping dan dibuang ke atas lantai. Toatu Sin Seng Macun marah sekali, mencabut golok besarnya dan menerjang maju. Tang Wai Siang yang melihat Liao Itban, Su Heng yang menggerakkan gairahnya itu terbunuh, menjadi marah dan ia pun sudah mencabut pedang dan membantu Macun mengeroyok wanita itu. Sinar golok dan pedang menyambar-nyambar seperti kilat, mengurung tubuh wanita berkerudung, akan tetapi anehnya, tak pernah kedua senjata ini menyentuh ujung baju si wanita yang bergerak dengan mudah dan ringan seolah-olah tubuhnya berubah menjadi uap. Dikeroyok oleh 2 orang yang lihai itu wanita ini malah terkekeh-kekeh dan masih dapat berkata-kata sambil mengelak ke sana kemari. Toatu Sin Seng Macun, engkau pun bukan manusia baik-baik. Engkau mata keranjang, sombong, kasar dan mengandalkan kepandaian yang tidak seberapa. Perempuan rendah.
Kalau aku dapat menangkapmu, aku bersumpah akan menelanjangimu dan memperkosamu di depan mata seluruh anggota Tian Liongpang. Aug! Tubuh yang tinggi besar itu terlempar, goloknya terpental dan ketika semua orang memandang, tampak tanda 3 buah jari membiru di dahi Ma Chun yang sudah tewas itu. Engkau! Manusia kejam! Tang Waixiang menjerit dan pedangnya menerjang dengan hebatnya. Tingkat kepandaian Tang Waixiang kalau dibandingkan tingkat Ma Chun dan Liao Itban, dapat dikatakan sama, akan tetapi setelah ia mempelajari ilmu pedang dari suaminya yang telah tiada, ia dapat memperhebat ilmu pedangnya dengan gerakan dasar dari Bu Tongpai. Maka sekali ini dalam keadaan marah, pedangnya mengeluarkan bunyi berdesing-desing dan menyerang wanita berkerudung itu secara bertubi-tubi. Tang Waixiang, bagus sekali engkau telah mempelajari ilmu dasar dari Bu Tongpai. Aku tidak akan membunuhmu karena aku memilih engkau menjadi wakilku dalam memimpin Tian Liongpang. Tutup mulutmu. Aku baru mengakui orang kalau sudah dapat mengalahkan aku. Wanita bodoh, tak tahukah engkau betapa mudahnya itu? Kau tadi mengatakan bahwa engkau akan menguji kepandaian setiap ketua Tian Liongpang. Nah, sekarang boleh menguji aku yang akan menjadi junjunganmu dan juga gurumu. Lihat baik-baik, dalam 3 jurus aku akan mengalahkanmu. Biarpun pada saat itu juga dia sudah yakin betapa saktinya wanita berkerudung itu, namun di dalam hatinya Tang Waixiang menjadi penasaran. Wanita aneh itu telah mengenal baik-baik keadaan Tian Liongpang, mengenal riwayat perkumpulan ini, bahkan mengenal semua nama dan julukan para pimpinan Tian Liongpang berikut watak mereka. Dan kini menantangnya akan mengalahkan dalam 3 jurus? Apakah dia dianggap seorang anak kecil yang tidak mempunyai kepandaian apa-apa? Rasa penasaran membuat dia marah dan merasa dianggap rendah dan hina, maka ia berteriak keras. Manusia yang bersembunyi di belakang kerudung seperti siluman. Kalau kau dapat mengalahkan aku dalam 3 jurus, aku tidak patut menjadi wakilmu, lebih patut mampus atau menjadi pelayanmu. Bagus. Engkau sendiri yang memilih menjadi pelayan. Wanita aneh itu tidak menjawab akan tetapi pada saat itu Tang Waixiang sudah menerjang dengan pedangnya, menggunakan jurus Hui Po Liu Hong, air terjun terbang biang lala melengkung. Jurus ini adalah jurus ilmu pedang Bu Tongpai yang amat indah dan berbahaya, menjadi aneh dan lebih berbahaya lagi karena gerakannya telah dicampur dengan gerakan ilmu asli dari Tian Liongpang, yaitu ketika pedang menyambar membacok ke arah muka lawan dilanjutkan dengan gerakan membabat leher dari kanan ke kiri dengan gerakan melengkung. Tangan kiri Tang Waixiang menyusul dengan pukulan sakti yang disebut Tou Sim Chiang, pukulan menembus jantung, semacam pukulan yang digerakkan dengan tenaga sinkang dan dapat menggetarkan isi dada menghancurkan jantung dan paru-paru. Siut. Wir. Waixiang hanya melihat berkelebatnya bayangan wanita berkerudung itu ke kanan, kiri dan serangannya luput. Dengan kaget dan penasaran ia melanjutkan serangannya secara beruntun, yaitu dengan jurus Yan Li Tou So, Sang Dewi Menenun, dan terakhir dengan jurus Yan Li Siakui, Sang Dewi Memanah Setan. Mula-mula pedangnya berubah menjadi gulungan sinar yang melingkar-lingkar mengurung tubuh wanita berkerudung dan menyerangnya dari arah yang mengelilingi lawan itu. Waixiang maklum bahwa lawannya memiliki ginkang yang luar biasa, dapat bergerak cepat seperti terbang, maka ia berusaha mengurungnya dengan sinar pedang. Seperti yang telah diduganya, wanita itu tiba-tiba mencelat ke atas untuk menghindarkan diri dari lingkaran sinar pedang. Saat ini sudah dinanti-nanti oleh Waixiang maka ia lalu menyerang dengan jurus ketiga, jurus terakhir jurus Yan Li Siakui ini hebat sekali, dilakukan dengan melontarkan pedang ke arah bayangan lawan yang mencelat ke atas, Waixiang amat cerdik. Dia dibatasi hanya sampai 3 jurus. Kalau dalam 3 jurus wanita berkerudung itu tidak mampu mengalahkannya, berarti dia dianggap menang. Inilah yang menyebabkan dia mengambil keputusan untuk menggunakan jurus Yan Li Siakui dalam jurus terakhir karena selagi mencelat di udara dan diserang oleh pedangnya yang meluncur seperti anak panah, bagaimana wanita itu dapat merobohkannya. Betapa kaget, heran dan juga girangnya ketika ia melihat lawannya itu, agaknya berkeinginan keras untuk mengalahkannya dalam jurus ini malah meluncur turun dan menyambut pedang yang menyambar itu. Makin girang lagi hati Waixiang melihat pedangnya tepat mengenai dada si wanita berkerudung sehingga ia tertawa girang penuh kemenangan. Tiba-tiba suara ketawanya terhenti dan tubuhnya terguling ke atas lantai tanpa dapat bangun lagi karena seluruh kaki tangannya lemas setelah jalan darah di pundak terkena totokan wanita itu. Ketika pedangnya tadi mengenai dada si wanita berkerudung, terdengar bunyi keras dan pedangnya telah patah. Kemudian sebelum ia dapat memulihkan kekagetan hatinya,
tahu-tahu tangan wanita berkerudung telah menotok pundaknya dengan tubuh masih meluncur dari atas. Tang Waixiang bukanlah seorang bodoh. Kini dia merasa yakin bahwa wanita berkerudung itu benar-benar memiliki kesaktian yang luar biasa, bahkan ia dapat menduga bahwa biarpun seluruh anggota dan pimpinan Tian Liongpang maju mengeroyok sekalipun, mereka tidak akan dapat mengalahkan wanita ini. Bangkitlah, Waixiang. Wanita berkerudung yang sudah mengenalnya itu menggerakkan tangan dan tiba-tiba Waixiang merasa tenaganya sudah pulih kembali. Dia tidak meloncat bangun, melainkan bangkit berlutut di depan wanita itu sambil berkata, "Saya menyatakan takluk dan siap memenuhi semua perintah Pangcu." Tiba-tiba terdengar suara bercuitan keras dibarengi menyambarnya benda-benda yang mengeluarkan sinar ke arah si wanita berkerudung. Itulah senjata rahasia yang dilepas oleh kedua tangan Pang Kok Sek, ketua Tian Liongpang yang sudah tak dapat mengendalikan kemarahannya lagi. Sekaligus dia telah menyerang dengan senjata rahasia berbentuk bintang, senjata rahasia yang khas dari Tian Liongpang dan tentu saja dalam mempergunakan senjata rahasia bintang ini, Pang Kok Sek merupakan seorang ahli yang pandai. 17 buah senjata rahasia terbang menyambar seperti berlomba menuju ke sasaran masing-masing yaitu 17 jalan darah terpenting di bagian tubuh depan dari si wanita berkerudung. Namun wanita berkerudung itu memiliki kecepatan yang amat hebat. Betapapun cepat datangnya senjata-senjata rahasia yang menyerangnya, gerakannya mengelak lebih cepat lagi. Hanya tampak tubuhnya berkelebat dan tahu-tahu ia telah lenyap. Ketika orang memandang ke atas, tubuhnya telah menempel di langit-langit ruangan itu seperti kelelawar besar bergantungan pada pohon. Pang Kok Sek yang selain marah sekali juga maklum bahwa kalau tidak dapat segera melenyapkan wanita berkerudung ini kedudukannya terancam, sudah meloncat ke atas dan mengirim pukulan dahsyat dengan kedua tangan terbuka, didorongkan ke arah tubuh lawan yang masih menempel di langit-langit. Brak! Hebat bukan main pukulan itu, pukulan Vitok Chiang selain amat dahsyat juga mengandung hawa panas membakar dan berbisa pula. Langit-langit ruangan itu jebol dilanda hawa pukulan dahsyat ini. Akan tetapi, bagaikan seekor capung ringannya, tubuh wanita berkerudung sudah mengelak dan melayang turun. Ketika tubuhnya lewat dekat tubuh Pang Kok Sek, wanita itu mengirim sebuah tendangan ke arah dada Pang Kok Sek. Tingkat kepandaian Pang Kok Sek jauh lebih tinggi daripada tingkat kepandaian dua orang sutenya yang tewas dan seorang sumoinya yang telah dikalahkan lawan. Tendangan itu cepat dan tidak terduga-duga, dilepas selagi tubuh mereka berada di tengah udara, akan tetapi dengan jalan melempar tubuh ke belakang dan berjungkir balik, Pang Kok Sek berhasil menyelamatkan nyawanya dan hanya ujung bajunya saja yang robek kena diserempet ujung kaki lawan. Hal ini membuktikan betapa lihai wanita itu dan Pang Kok Sek sudah meloncat ke bawah dengan muka berubah. Jiwi Suheng. Siluman ini telah membunuh Ma Sute dan Liao Sute, dan beberapa orang anak buah. Apakah kalian masih tinggal diam saja? Sambil menegur kedua orang suhengnya, Pang Kok Sek sudah menyambar senjatanya yang hebat, yaitu sebatang tombak cagak bergagang baja yang besar dan berat dari sudut belakang tempat duduknya. Karena wanita berkerudung itu adalah orang luar dan yang terang-terangan hendak merampas Tian Liongpang, semenjak tadi memang Sai Chulomo dan Lui Hong Xin Chiang Cikang menganggapnya sebagai musuh. Akan tetapi, mengingat akan kedudukan dan tingkat mereka yang sudah tinggi di dunia Kang Ou, mereka masih merasa ragu-ragu dan malu untuk mengeroyok seorang wanita. Kini menyaksikan kelihayan wanita itu yang benar-benar amat luar biasa dan mendengar teguran sang ketua, kedua orang kakek ini sudah bangkit dan meloncat ke depan. Mereka tidak memegang senjata dan memang kedua orang kakek ini lebih mengandalkan kepada kaki tangannya daripada senjata. Biarpun bertangan kosong, namun kepandaian mereka hebat dan kaki tangan mereka ini jauh lebih berbahaya daripada segala macam senjata yang tajam runcing. Sai Chulomo yang tertua di antara mereka bertiga dan juga sudah berpengalaman dan memiliki tingkat yang paling tinggi, kini berhadapan dengan wanita berkerudung, memandang tajam seperti hendak menembus kerudung itu dengan pandang matanya, lalu berkata, "Nona, engkau masih begini muda telah memiliki kepandaian yang hebat dan sikap yang aneh sekali. Bukalah kerudungmu, perkenalkan dirimu dan jelaskan apa sebabnya engkau mengacau di Tian Liongpang dan membunuh orang-orang yang sama sekali tidak ada permusuhan denganmu." Sepasang mata di belakang dua lubang di kerudung itu bersinar-sinar dan biarpun mulutnya tidak tampak, jelas dapat diduga bahwa wanita itu tersenyum. Mata itu memandang kepada Sai Chulomo dan Cikang bergantian, kemudian berkata, "Sai Chulomo dan Lui Hong Xin Chiang Cikang,
aku mengenal siapa kalian berdua dan tadi aku sudah mendengar kalian mengeluarkan isi hati kalian. Hanya kalian berdualah yang patut menjadi ketua dan pimpinan Tian Liongpang, akan tetapi mengapa kalian tidak pernah mau menjadi ketua? Aku tahu, karena kalian merasa enggan menjadi ketua dari perkumpulan yang makin rusak oleh sepak terjang anak buahnya. Tian Liongpang makin bobrok dan kalian tidak mau nama kalian kelak terseret ke dalam lumpur kehinaan karena menjadi ketuanya. Betapa pengecut! Betapapun juga, aku suka kalian membantuku kelak, maka aku tidak akan membunuh kalian berdua. Tak perlu aku memperkenalkan diri, cukup kalau kalian ketahui bahwa akulah ketua kalian yang baru, karena aku hendak memimpin Tian Liongpang menjadi sebuah perkumpulan yang besar dan kuat, lebih besar dan lebih kuat daripada para penghuni Pulau Es. Adapun Bangkok Sek si raksasa tolol yang tidak segan-segan mengorbankan saudara-saudaranya untuk memperebutkan kursi ketua ini, dia tidak berguna dan akan kulenyapkan. Siluman betina. Bangkok Sek sudah menerjang maju, menusukkan tombak cagatnya yang panjang, besar dan berat ke arah perut wanita berkerudung itu. Tak. Wanita itu tidak mengelak, tidak berkisar dari tempat dia berdiri hanya mengangkat kaki kirinya dan ujung kakinya itu menendang ke arah tombak. Tepat mengenai belakang mata tombak sehingga tusukan itu menyeleweng dan Bangkok Sek merasa tangannya bergetar hebat. Sai Chulomo dan Lui Hongxin Chiang Cikang yang menjadi merah mukanya mendengar ucapan wanita berkerudung itu sudah menerjang maju pula. Mereka merasa berkewajiban untuk menentang wanita ini, bukan sekali-kali untuk membantu demi keselamatan pribadi Bangkok Sek, namun demi menjaga nama Tian Liongpang dan sebagai tokoh-tokoh Tian Liongpang melihat orang luar mengacau perkumpulan itu. Wus! Ciat! Lui Hongxin Chiang Cikang yang kepalanya gundul dan kelihatan lemah sekali seperti seorang sastrawan yang menjadi botak karena terlalu banyak berpikir dan menjadi buyutan tangannya karena terlalu banyak menulis, begitu menyerang telah memperlihatkan kedahsyatannya. Kedua tangannya bergerak dengan mantap dan mengandung tenaga yang dahsyat sekali sehingga serangannya itu membuat kedua tangannya seolah-olah berubah menjadi baja tajam yang membelah udara mengeluarkan suara mengerikan. Melihat kelihayan kakek gundul ini, diam-diam wanita berkerudung menjadi kagum karena ia maklum bahwa orang ini kalau menjadi pembantunya akan merupakan seorang pembantu yang boleh diandalkan. Biarpun keadaan wanita berkerudung ini merupakan rahasia bagi semua orang Tian Liongpang, namun kita tahu bahwa dia itu bukan lain adalah Nirahai. Nirahai, putri kaisar ini memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi, apalagi setelah digembleng oleh mendiang nenek Maya. Baca cerita pendekar super sakti, tingkat kepandaiannya sudah hebat sekali. Tentu saja serangan Cikang itu baginya bukan apa-apa dan dengan mudah ia dapat mengelak ke kiri di mana dia tahu Sai Chulomo sudah siap dengan serangannya yang ia duga tentu tidak kalah hebatnya dengan si kakek gundul. Wir wir wir. Plak plak plak. Nirahai makin girang hatinya. 3 serangan berantai yang diluncurkan Sai Chulomo dengan ujung lengan bajunya itu hebat bukan main. Ujung lengan bajunya itu mengandung tenaga yang lebih kuat daripada kedua tangan Cikang dan dia maklum bahwa ujung lengan baju itu cukup dahsyat untuk menghancurkan batu karang yang keras. Akan tetapi, Sai Chulomo lebih kaget lagi karena 3 kali ujung lengan bajunya ditangkis oleh ujung jari-jari tangan wanita itu dengan kibasan yang membuat dia merasa seluruh lengannya tergetar. Tahulah dia bahwa dia telah bertemu dengan lawan yang jauh lebih kuat daripada dia dan para sutenya. Shoot! Ser ser ser! Tombak panjang menyambar dari belakang, menusuk lambung Nirahai disusul meluncurnya 3 buah senjata rahasia bintang. Cara Bangkok Sek menyerang ini saja sudah membuktikan akan kelicikan wataknya, menggunakan kesempatan selagi Nirahai menghadapi 2 orang suhengnya yang lihai, menyerang dari belakang, bukan hanya dengan tombaknya yang dahsyat, juga dengan pelepasan amgi, senjata rahasia. Nirahai menjadi marah. Kedua tangannya bergerak cepat dan tahu-tahu 3 buah senjata rahasia itu telah ia tangkap dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya menyambar dan berhasil menangkap leher tombak ketika ia miring ke kiri dan tombak itu meluncur dekat lambungnya. Tangan kirinya diayun dan 3 buah senjata rahasia itu menyambar ke arah pemiliknya. Sebagai seorang ahli melepas senjata rahasia Sin Seng Chi tentu saja Bangkok Sek dapat menghindarkan diri dan cepat meloncat ke atas dengan kedua kaki di atas dan kepala di bawah. Kedua tangan masih memegangi gagang tombaknya. Gerakannya ini cepat dan indah sekali sehingga 3 batang Sin Seng Chi menyambar lewat di bawah tubuhnya. Akan tetapi dia tidak tahu akan kelihayan lawan. Begitu tubuhnya meloncat, Nirahai mengerahkan tenaga pada tangan kanannya yang memegang gagang tombak itu ke atas.
Pangkok Sek terkejut dan berusaha menahan dengan kedua tangan, namun dia kalah kuat dan terdengar teriakan mengerikan ketika gagang tombak itu menerobos dan menusuk perut Pangkok Sek sampai tembus ke punggungnya. Sekali menggerakkan tangan, Nirahai melemparkan tombak bersama tubuh ketua Tian Liong Pang yang tak bernyawa lagi itu ke samping dan otomatis kedua tangannya sudah menangkis dua serangan dari kanan kiri yang dilakukan Sai Chulomo dan Cikang. Dalam melakukan tangkisan ini, Nirahai sudah mengerahkan tenaga pada telapak tangannya, maka begitu telapak tangannya bertemu dengan tangan kedua lawan, dua orang itu berseru kaget karena tangan mereka melekat pada telapak tangan yang berkulit halus itu, tak dapat ditarik kembali. Mereka maklum bahwa wanita berkerudung ini sengaja menantang mereka mengadu Sin Kang, maka kedua kakek itu dengan kedua kaki terpentang lebar cepat mengerahkan Sin Kang melalui tangan mereka untuk merobohkan lawan. Terjadilah adu tenaga Sin Kang yang hebat. Kedua kakek itu berdiri dengan kaki terpentang tubuh agak membungkuk, sedangkan Nirahai yang berdiri di tengah, kedua tangannya terkembang ke kanan kiri menahan tangan kedua lawan, kakinya terpentang sedikit dan tubuhnya tegak. Semua orang menonton dengan hati tegang, mengira bahwa wanita berkerudung itu tentu akan terhimpit di tengah-tengah oleh dua kekuatan raksasa yang amat dahsyat. Namun, Nirahai yang memiliki tingkatan lebih tinggi, bersikap tenang-tenang saja, dari kedua tangan lawan di kanan kirinya, menerobos tenaga Sin Kang yang kuat sekali melalui kedua lengannya yang terkembang. Wanita cerdik ini tidak melawan sehingga kedua lawannya terkejut dan heran, tiba-tiba mereka tersentak kaget ketika ada tenaga amat kuat menahan dorongan Sin Kang mereka. Sejenak kedua orang itu mengerahkan semangat dan tenaga dalam dan ketika mereka melihat betapa wanita itu kelihatannya enak-enak saja tanpa mengerahkan tenaga, barulah mereka sadar bahwa mereka kena diakali. Kiranya lawan mereka itu sengaja mempertemukan kedua tenaga sakti dari kanan kiri sehingga Sai Chulomo dan Cikang bertanding sendiri, saling dorong dengan tenaga Sin Kang melalui tubuh si wanita berkerudung yang seolah-olah hanya menyediakan dirinya menjadi arena pertandingan sambil menonton seenaknya. Mereka sadar dan cepat hendak menarik tenaga sakti mereka, namun terlambat karena pada saat itu, Nirahai sudah menggunakan tenaganya sendiri, menggunakan kesempatan selagi kedua orang saling dorong sehingga tenaga Sin Kang mereka terpusat kemudian mereka menarik kembali tenaga ketika sadar bahwa sesungguhnya mereka itu saling gempur antara saudara sendiri. Ketika kedua orang kakek itu menarik kembali tenaga Sin Kang, saat itulah Nirahai menyerang mereka dengan tenaga sakti yang amat dahsyat. Cukup, rebahlah. Sai Chulomo dan Lui Hong Sin Chiang Cikang tak dapat mempertahankan diri lagi. Begitu Nirahai menarik kedua lengannya mereka roboh dan biarpun mereka sudah berusaha sekuatnya untuk tidak terguling, tetap saja mereka jatuh berlutut dan cepat memejamkan mata sambil mengatur pernapasan. Tenaga Sin Kang mereka sendiri yang tadi mereka tarik telah menghantam dada mereka karena didorong oleh tenaga wanita berkerudung itu, membuat dada terasa sakit dan pernapasan menjadi sesak. Yang membuat mereka heran dan bingung adalah keadaan lengan kanan mereka yang menjadi lumpuh seolah-olah tulang pundak lengan dalam keadaan terkunci, sama sekali tidak dapat digerakkan. Wai Xiang, bantulah kedua orang suhengmu itu. Kau totok jalan darah Hong Hu Hiat di pundak kanan mereka masing-masing 2 kali. Nirahai berkata kepada Tang Wai Xiang yang berdiri menonton pertandingan tadi penuh kagum. Ia mengangguk, menghampiri kedua orang suhengnya dan tanpa ragu-ragu menotok belakang pundak kanan mereka 2 kali seperti yang diperintahkan wanita berkerudung itu. Begitu terkena totokan 2 kali, jalan darah mereka normal kembali dan lengan kanan dapat digerakkan. Kini, kedua orang kakek itu benar-benar tunduk dan merasa yakin bahwa wanita berkerudung itu benar-benar memiliki ilmu kepandaian yang amat luar biasa. Timbul rasa kagum dan suka di hati mereka untuk mengangkatnya menjadi ketua, karena dengan ketua sehebat ini, Tian Liong Pang pasti akan menjadi sebuah perkumpulan yang kuat dan terpandang. Maka mereka lalu berlutut di depan Nirahai sambil berkata, "Pangcu!" Terdengar sorak-sorai dari para anggota yang kini sudah pula berlutut menghadap si wanita berkerudung yang tersenyum di balik kerudungnya. Nirahai mengangkat kedua lengan ke atas dan suara sorakan itu terhenti. Keadaan menjadi sunyi dan semua orang mendengarkan ucapan dari balik kerudung, ucapan yang halus merdu namun berwibawa. Mulai saat ini Tian Liong Pang di bawah pimpinanku harus menjadi sebuah perkumpulan yang kuat, dihormati dan disegani di seluruh dunia Kang Ou. Untuk dapat menjadi kuat, kalian semua harus menggembleng diri dan mempertinggi tingkat ilmu silat yang akan kuajarkan kepada kalian semua, sesuai dengan tingkat masing-masing.
Untuk menjadi perkumpulan yang disegani, Tian Liongpang harus menunjukkan kegagahan dan kekuatannya menundukkan semua pihak yang menentang kita, dan untuk dapat dihormat, Tian Liongpang harus bersih daripada segala perbuatan yang jahat. Tidak boleh ada penyelewengan lagi, tidak boleh ada perampokan, penindasan dan lain perbuatan jahat lagi. Semua perbuatan yang dilakukan oleh anggota, harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang akan kuadakan. Setiap pelanggar akan menerima hukuman berat. Mendengar perintah pertama yang keluar dari mulut wanita berkerudung itu, diam-diam Sai Chulomo dan Lui Hong Sin Chiang Cikang menjadi girang sekali. Sai Chulomo demikian kagum dan gembiranya sehingga ia mengangkat tangan kanan ke atas sambil berteriak. Hidup pancu kita! Semua anggota juga tertegun mendengar perintah tadi. Tentu saja yang biasanya mengumbar nafsu, diam-diam menjadi gentar dan khawatir kalau dia akan mengalami nasib sial dan dihukum seperti para pimpinan mereka yang kini masih menggeletak di situ menjadi mayat. Maka, mendengar seruan Sai Chulomo, serentak semua anggota berteriak. Hidup pancu! Bahkan mereka yang tadinya suka mengandalkan nama besar Tian Liongpang untuk melakukan penindasan dan perbuatan-perbuatan jahat, berteriak paling keras. Sekarang singkirkan dan urus jenazah mereka ini baik-baik, kuburkan sebagaimana mestinya. Sai Chulomo, Lui Hong Sin Chiang Cikang, kalian berdua kuangkat menjadi pembantu-pembantuku, sedangkan Tang Wai Siang, sesuai dengan kehendaknya sendiri menjadi pelayanku yang paling kupercaya. Mari kita masuk dan merundingkan segala urusan mengenai Tian Liongpang. Aku ingin mendengar, hal apa saja yang dihadapi Tian Liongpang saat ini. Nirahai diiringkan oleh 3 orang pembantunya memasuki gedung menuju ke ruangan dalam. Tak seorang pun pelayan diizinkan masuk ketika 4 orang ini mengadakan perundingan, sedangkan para anak buah Tian Liongpang sibuk mengurus mayat-mayat yang bergelimpangan di ruangan tadi. Mereka, juga para pelayan, saling berbisik membicarakan ketua partai yang penuh rahasia itu. Nirahai dengan tenang mendengarkan pelaporan 3 orang pembantunya mengenai keadaan Tian Liongpang. Segala macam urusan mengenai perkumpulan ini diceritakan oleh Sai Chulomo dan Lui Hong Sin Chiang Cikang, sedangkan Tang Wai Siang yang duduk di dekat Nirahai hanya mendengarkan dan bersikap sebagai seorang pelayan. 3 buah perkumpulan yang menentang kita, mudah dibereskan. Aku akan mendatangi mereka dan menundukkan mereka. Hal-hal lain dijalankan seperti biasa, akan tetapi harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang akan kuadakan. Hanya satu hal yang mengherankan hatiku. Kau tadi menceritakan tentang usaha Tian Liongpang yang gagal dalam memperebutkan seorang anak bernama Ga Bunbeng. Benarkah utusan kita itu dikalahkan oleh pendekar siluman dan anak itu akhirnya dibawa oleh Xiao Lam Huisio tokoh Xiao Limpai? Benar, Pangcu, jawab Sai Chulomo. Nirahai mengerutkan keningnya. Anak ini. Ga Bunbeng, ada hubungan apakah dengan Tian Liongpang sehingga perkumpulan kita harus berusaha merebutnya? Sai Chulomo menarik napas panjang dan mengelus jenggotnya yang seperti jenggot singa itu. Maaf, Pangcu. Sesungguhnya, dengan perkumpulan kita tidak ada hubungan apa-apa dan mendiang ketua kami hanya memenuhi permintaan saya, karena sesungguhnya sayalah yang mempunyai hubungan dengan anak itu. Anak itu masih cucu keponakan saya sendiri. Begitukah? Coba jelaskan. Siapa sebenarnya anak itu, dia anak siapa dan bagaimana hubungannya denganmu, Lomo? Kalau kuanggap penting, percayalah, aku yang akan mendapatkannya untukmu. Tentang pendekar siluman, jangan khawatir, aku akan dapat menghadapinya. Bahkan Wai Siang sendiri diam-diam menjadi kaget mendengarkan ini. Berani menentang pendekar siluman? Benarkah ketuanya yang baru ini memiliki kesaktian yang demikian hebat sehingga berani menentang pendekar siluman? Baru mendengar cerita para anggota Tian Liongpang tentang pendekar siluman yang bisa Pian Hoa, merubah diri, menjadi raksasa dan menjadi setan tanpa kepala saja sudah membuat semua orang gagah di Tian Liongpang iri dan serem. Sai Chulomo dan Cikang juga kaget dan sambil memandang wajah yang tertutup kerudung itu, Sai Chulomo menjawab. Dia adalah putra dari keponakan saya yang bernama Bok Him, murid Xiao Limpai. Bok Him yang berjuluk Bei Kiam, seorang di antara Kang Lam Sem Eng. Betul, Pangcu, jawab Sai Chulomo makin kagum dan terheran bagaimana wanita berkerudung ini agaknya tahu akan segala hal dan mengenal semua orang. Maka dia tidak menyembunyikan dirinya lagi dan menyambung. Saya dahulu bernama Bok Toan Kok, Bok Kim adalah anak tunggal adikku. Akan tetapi agaknya Nirahai tidak mempedulikannya dan seperti orang melamun karena mengingat, berkata.
Dan bocah itu Shiga. Tentu anak dari Kang Tau Kui gak lihat si setan botak. 3 orang tokoh Tian Liongpang itu terbelalak, makin heran dan kagum. Sai Chulomo berteriak. Bagaimana Pangcu dapat mengetahuinya? Nirahai memandangnya. Aku tahu, dan gak lihat yang memperkosa Bob Kim sehingga wanita itu dihukum di Xiao Lim Pai, kemudian melahirkan anak dan mereka berdua kemudian saling bunuh. Jadi engkau ingin mengambil cucu keponakanmu itu, Sai Chulomo? Apa perlunya? Anak itu adalah keturunan gak lihat, datuk kaum sesat. Sai Chulomo menarik napas panjang. Betapapun juga, dia adalah cucu keponakan saya, Pangcu. Nirahai mengangguk. Baiklah, urusan anak itu kita tunda dulu saja. Aku tidak ingin melibatkan Tian Liongpang hanya karena urusan keturunan gak lihat. Betapapun juga, kalau engkau mendengar di mana adanya bocah itu sekarang, dan ada kemungkinan merebutnya, aku suka membantumu. Tahukah engkau di mana dia itu sekarang? Dia menjadi murid di Xiao Lim Si. Nirahai menggeleng kepala. Kalau Xiao Lim Si kita tidak dapat berbuat sesuatu, Lomo. Ibu anak itu adalah murid Xiao Lim Pai, sudah semestinya kalau anaknya menjadi murid Xiao Lim Pai pula. Jangan mengira bahwa aku takut menghadapi Xiao Lim Pai. Akan tetapi apa perlunya kita menyeret perkumpulan menjadi musuh Xiao Lim Pai yang amat kuat hanya karena memperebutkan seorang anak, apalagi anak keturunan seorang seperti gak lihat. Diam-diam Sai Chulomo harus membenarkan pendapat Pangcunya ini. Tiba-tiba ia mengangkat kepala dan berkata, Pangcu, maaf. Hati saya akan selalu gelisah kalau tidak menyatakannya sekarang. Kalau saya tidak keliru menduga, saya dapat mengenal siapa kiranya Pangcu. Nirahai menoleh ke arah Cikang dan bertanya. Bagaimana dengan engkau, Wei Hong Xin Chiang Cikang? Apakah engkau pun dapat menduga siapa aku? Cikang terkejut. Dia pun sedang berpikir-pikir. Kalau wanita berkerudung itu tidak memperlihatkan sikap mengenal semua orang, bahkan mengetahui segala hal yang bagi banyak tokoh Kang Ou merupakan rahasia, maka di dunia ini kiranya hanya ada seorang saja wanita seperti itu, akan tetapi diam-diam dia terkejut dan tidak percaya bahwa Pangcunya yang baru adalah orang itu. Kini dia makin gugup mendengar pertanyaan itu dan menjawab. Saya hanya menduga-duga akan tetapi tidak berani memastikannya. Pribadi Pangcu penuh rahasia, sukar untuk diduga. Nirahai tersenyum di balik kerudungnya. Sai Chulomo, aku dapat menjenguk isi hatimu. Dugaanmu itu agaknya tidak keliru. Engkau dan Cikang telah kuangkat menjadi pembantu-pembantuku yang setia dan boleh dipercaya, sedangkan Wei Xiang menjadi pelayan dan pengawalku. Hanya kalian bertiga sajalah yang boleh mengetahui siapa sebenarnya aku. Akan tetapi, kalau sampai seorang di antara kalian berani membocorkan rahasiaku, tanganku sendiri yang akan membunuhnya. Nah, agar hati kalian tidak ragu-ragu lagi, kalian boleh mengenalku. Berkata demikian, wanita berkerudung itu membuka kerudungnya, dan tampaklah wajahnya yang cantik jelita, wajah Putri Kaisar Manchu. Putri Nirahai yang pernah menggemparkan seluruh dunia Kang Ou sebagai pemimpin pasukan-pasukan pemerintah yang membasmi para pemberontak. 3 orang tokoh Tian Liongpang itu belum pernah bertemu muka sendiri dengan Nirahai, akan tetapi nama besar putri ini sudah lama mereka dengar. Kini mendapat kenyataan bahwa yang menjadi ketua mereka adalah putri yang terkenal itu, yang berdiri dengan cantik dan agungnya, dengan sepasang mata yang amat berwibawa memandang kepada mereka dengan mulut yang berbentuk indah itu tersenyum halus, mereka serta-merta menjatuhkan diri berlutut di depan Nirahai. Harap Paduka suka mengampunkan hamba sekalian yang tidak mengenal putri yang mulia, kata Sai Chulomo mewakili saudara-saudaranya. Bangunlah kalian. Tiba-tiba Nirahai membentak dan ketika mereka dengan kaget bangkit berdiri memandang, Nirahai telah memakai lagi kerudungnya, menutupi mukanya yang cantik, dan kini dari sepasang lubang di depan kerudung, matanya memandang marah. Mulai saat ini, kalian tidak boleh sekali-kali menyebutku putri, dan jangan membocorkan rahasia ini. Aku adalah Pangcu, ketua, Tian Liongpang dan kalian sebut saja aku Pangcu. Nah, mari kita duduk dan melanjutkan perundingan demi kemajuan perkumpulan kita. Demikianlah, semenjak hari itu, Nirahai menjadi ketua Tian Liongpang. Kecuali 3 orang pembantunya itu, tak seorang pun di antara para anggota Tian Liongpang mengetahui bahwa ketua mereka yang diliputi penuh rahasia,
yang selalu menyembunyikan muka di belakang kerudung, yang memiliki ilmu kepandaian hebat seperti iblis, sebenarnya adalah Putri Nirahai yang dahulu amat terkenal itu. Bersambung ke bab 20. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.